bukan main gitu ya. Gitu, pokoknya ada tagline-nya loh. Kok ada nyaut ya. Balik, gua ulang ya. Kembali lagi di Open Mind dari Mind TV. Bukan main. Tepuk tangan. Uhuy. Dah saya mau cukur dulu ya. Ada pangkas rambut. Perkenalkan nama gue Yuda Braja Musti. Gue nih orang Betawi gitu, orang Betawi. Banyak banget orang yang bilang katanya orang Betawi itu males gitu. Orang Betawi tuh males tuh udah bukan sifat katanya. Anggota tubuh. Saking udah nggak bisa lepas. Tapi gue kasih tahu buat orang-orang yang suka bilang orang Betawi itu males. Orang Betawi itu bukannya males. Kita tuh kona'ah. Kona'ah lu ngerti gak? Ngaji makanya. Kona'ah tuh nerima. Urusan entar gimana entar, urusan besok bagaimana entar. Urusan besok bagaimana besok. Kita tuh kalau lapar bukan nyari kerja. Nyari rumah saudara. Tuh Betawi tuh. Emang begitu. Gimana ya dibilang males gue sih gak terima gitu. Cuma pasti lu tahu deh kalau misalnya lu punya tetangga orang Betawi gitu ya. Kita tuh kalau jam 6 pagi, jam 7 pagi kerjaannya paling duduk di balai. Udah sedia kopi hitam sama singkong. Jam 7 pagi tuh. Ntar kalau ada orang Jawa, orang mana pada berangkat kerja. Orang Betawinya ngapain? Manggil, mau kemana? Biasa nih Kong mau kerja. Kerja, sini mampir. Diajak mampir coba. Malesnya ngajak tuh. Orang Betawi tuh begitu tuh. Gimana gak mau dibilang males coba. Tapi gue gimana ya, gue ada di persimpangan antara gue terima atau enggak gitu. Betawi ini dibilang males. Sementara gue punya tetangga namanya Bongkeng. Tetangga gue tuh namanya dipanggilnya Bongkeng lah. Dia itu legenda gitu di kampung gue. Karena dia 50 tahun dan nganggur. Bukan umurnya 50 tahun nganggur. Selama 50 tahun dan nganggur. Tapi hidup. Keren gak? Bongkeng tuh Bang Bongkeng. Hidup loh dia. Baru sekarang dia akhirnya pensiun jadi pengangguran. Kerja. Kok bisa umur 50 baru kerja? Aneh gak tuh Bang Bongkeng? Aneh kan? Aneh lah. Tapi gak tahu ya. Gua ngerasa gak pernah terima aja gitu kalau dibilang orang Betawi males tuh gue gak pernah terima. Tapi salah satu contohnya lagi, kayaknya orang lain, orang luar nih ngelihat orang Betawi emang kebangetan males, apa bagaimana, apa orang Betawi ini udah pada meninggal apa bagaimana sih. Kemarin gue ada sinetron Betawi, sinetron Jakarta, yang meranin orang Betawi Mamat Alkatiri. Mamat Alkatiri, iya Mamat emang nama Betawi, cuma maksudnya lu lihat deh perawakannya Mamat Alkatiri. Betawi belah mana dia? Nggak Mamat Alkatiri lu lihat. Dia udah jelas ngaku-ngaku dia orang Papua. Nih gue bukannya sebelah orang Papua, enggak. Sama Mamatnya doang. Kok bisa dia mengambil peran orang Betawi? Kita yang komik-komik Betawi nih kagak dilihat gitu. Emang disangka udah ditelan bumi kali apa bagaimana sudah. Nggak maksud gue kok Mamat Alkatiri bisa sih meranin orang Betawi. Dia disuruh nyanyi lagu ondel-ondel aja nadanya gak ngerti pasti. Coba suruh nyanyi, pasti lagunya jadi nyawa kita nonton ondel-ondel. Ondel, salah nadanya Mat. Gak begitu. Tapi emang orang Betawi ini selain males gitu, bukan males ya apa ya, kona'ah gitu. Emang kita sebenarnya mah aslinya baik gitu, baik. Kayak engkong gue nih, engkong ya saudara lah. Saudara gue tuh ada dulu punya tanah sabrek-abrek di Jakarta. Kita baik tapi bagaimana ya, kebangetan baik juga. Punya tanah banyak bener di Jakarta. Tiba-tiba ada pendatang mau numpang tinggal
Beh saya numpang tinggal di sini ya. Ya tinggal dah. Baik, beneran baik. Sebulan ngebangun bedeng, 3 bulan ngebangun dapur, 2 tahun ditingkat. Kok bisa? Ditanya sama keluarganya yang lain, kok bisa orang jadi ngebangun tembok? Lah iya kan udah dijual. Lah mana duitnya? Lah lu kagak liat radio? Radio. Weh, tanah ditukar radio bagaimana? Nah, maksudnya sangat worth it banget ya. Tanah ditukar radio. Nah, makanya lu bersyukur dah kalau emang lu punya kakek atau punya bapak yang masih punya tanah, masih punya warisan. Bangsa 100 meter, bersyukur dah. Warisan gua 100,2 FM. Iya, maksudnya kalau punya warisan kan enak kalau punya warisan, punya tanah nitip ke siapa, nitip ke notaris ke saudara, nitip apa, gua nitip salam ke penyiar. Buset dah. Tapi emang orang Betawi gitu, dan kita tuh emang jujur ya, kalau gua ngerasa orang Betawi tuh lucu-lucu banget gitu. Terutama bukan dari kelakuan, bahkan dari nama kita udah lucu. Engkong gua punya engkong kakek, namanya Tubi, TUTBIB, Tubi. Bapak gue namanya Ganda. Dia tuh sering banget tuh kalau misalnya lagi ada rapat RW gitu. Ntar dia ngasih sambutan, dia ngomong, makasih bapak-bapak yang udah hadir, semoga pahalanya berlipat saya gitu. Dia kalau ke Indomaret tuh ada tulisan jangan dikunci ganda, itu bagi dia perintah tuh, jangan dikunci ganda. Iya gitu. kayak diperintah. Mak gue namanya Bia. Sebagaimana lu tahu, perempuan di Betawi dipanggilnya empok. Pobia. Tuh, mak gue namanya tuh. Gue punya teman namanya David Nurbianto. David Nurbianto punya saudara namanya Idi. Kok bisa jadi nama Idi? Maksudnya bagaimana sih asal usulnya? Ini brojol nih. Wah, jelek nih anak kita. Idi. Wah, itu aja jadi nama gitu. Gampang aja. Si David Nurbianto punya saudara juga namanya Panjang. Udah. Panjang. Pendek gak tapi? Bikin ribut orang Dukcapil tuh. Siapa Pak nama anaknya? Panjang. Ya udah sebut aja. Iya Panjang. Sebut aja udah kagak usah pakai kagak enak. Ya itu Panjang. Udah. Lah pendek begitu. Ada aja orang Betawi namanya. Diki Dipi punya saudara. Juga namanya siapa? Ijo. Lah warna green screen. Ijo, orang normal namanya Oji, dia Ijo. Aneh bener. Engkong gua punya tetangga namanya Aas. Terus dia punya adek paling bontot namanya Tas. TAS, Tas. Enak banget tuh kalau Aas Tubi Tas dipanggil bareng-barengan tuh. Kayak main drum jadi Aas Tubi Tas gitu. Tas. Lagi nama orang Tas bagaimana sih? Tas, ambilin tas gua dong. Yang mana? Yang panjang talinya. Oh, yang warnanya hijau. Iya. Idi. Ya, terus gitu aja. Terima kasih. Nama gue Yuda.